Tsumma qul, selesai daripada sholat dekat makam Ibrahim, sunnah kita membaca doa, Allahumma innaka da'awta ibadaka ila baitikal haram. Ya Allah, kamu memanggil hamba-hambamu untuk datang ke Baitul Haram. Wa qad ji'tu ta'i'an li amrika, aku datang taat kepada perintahmu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Warhamni, maka berikanlah rahmatmu kepadaku. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini disuruh lantunin juga dan baca. Karena ketika mendoakan orang tua itu salah satu cara berbakti. Ini bagi orang yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, cara berbakti gimana? Sering-sering berdoa habis sholat. Rabbighfirli wali walidayya. Karena doa kita buat orang tua itu akan membuat anak kita mendoakan kita. Kalau ente pelit doain orang tua, jangan harap ente udah meninggal nih anak doain ente. Jangan harap. Birru aba'akum tabarrukum abna'akum, berbuatlah baik kepada orang tuamu, nescaya anakmu akan berbuat baik kepadamu. Itu kontan. Nggak mungkin ada orang bisa dapat kebaktian atau dia mendapat anak yang soleh tapi dia sama orang tuanya naudzubillah min dzalik. Nggak peduli sama sekali, mau mati mau hidup, masa bodoh. Ini ada, bukan nggak ada. Kita dapat cerita tuh dari langsung. Ada orang nggak pernah mendatangi orang tuanya selama 20 tahun. Datang-datang karena dengar bapaknya meninggal, mau ada pembagian warisan. Datang ke emaknya minta warisan. Siapa dia? Perempuan. Perempuan nggak pernah nemuin orang tuanya 20 tahun, datang cuman minta warisan. Kayak gimana durhakanya itu orang tuh? Naudzubillah min dzalik. Ada manusia begitu, ada, bukan nggak ada. Yang pernah saya ceritakan juga kan, ini kejadian di salah satu rumah sakit di Bekasi. Emaknya lagi sakaratul maut, bukan dibacain Yasin sampingnya, talqinin, kagak. Ini anak-anak cuma mengampirin dokter yang biasa ngontrol tuh, dokter jaga. Dok, kalau emang nggak ada umurnya kita ikhlas. Dokternya sampai bengong. Dokter bengong lihat, ini mak lo dalam hatinya. Dan selesai ngomong begitu, mereka berebut tentang warisan di depan emaknya masih sakaratul maut. Ngomongin kontrakan, mobilnya, rumahnya, ribut sampai suara mereka tinggi, kata dokter. Sampai itu dokter yang ada merinding melihatnya. Dia merinding, naudzubillah min dzalik, emaknya lagi sakaratul maut. Nah, cuman di sisi lain juga kita kembali lagi, ada masalah apa tuh emak sama orang tuanya dulu? Kembali lagi. Walaupun itu dosa besar tuh anaknya begitu, sangat dosa, dan anaknya pun akan berbuat begitu. Cuman masalahnya kembali lagi, ini orang tua gimana sama orang tua dulu. Itu satu. Kedua, ini orang tua mendidik agama atau tidak ke anaknya. Karena kadang-kadang orang kita ini yang penting S1, S2, S3, terkenal, kerjaannya cakep, gajinya puluhan juta sampai ratusan juta sebulan, itu yang dibanggakan sama orang tua. Begitu mati, boro-boro anak bisa doain. Dia paling manggil orang suruh tahlilin orang tuanya. Padahal orang tua itu lebih butuh doa anak daripada doa orang lain. Ya bagus mendoa, kita minta orang lain berdoa. Sampai tahu kita nggak tahu dari setiap 40 orang dalam hadis, dari riwayat hadis disebutkan la tajtami ummati arba'in wa illa fihim waliyun lillah. Nggak pernah umat Islam itu berkumpul 40 orang kecuali di antara mereka ada seorang wali. Nah, kita nggak tahu doa siapa yang mustajab, tapi orang tua lebih-lebih doa anaknya. Ini anaknya nggak bisa doa, manggil orang-orang, gimana sih cara doain orang tua? Kagak bisa. Itu banyak. Maaf, saya udah pernah ceritakan juga. Seorang dosen terkenal, emang sudah tua, udah pensiun. Istri ninggalin dia udah pensiun. Udah di kursi roda, dia tinggalin sama istri. Padahal istri udah nenek-nenek juga, bisa ninggalin suami lagi pensiun. Anaknya kalau urusan dunia Masya Allah deh, dokter, satu insinyur, satu pilot. Begitu orang tua di kursi roda, 3 tahun berturut-turut, ini anak gak pernah nemuin bapaknya. Bapaknya tinggal sendiri di salah satu perumahan di daerah Cilengsi. Yang nemuin bapak ini cuman pembantu, datang masakin, cuciin baju, pulang pembantu.
nggak ada yang nemenin sama sekali. Nah di situ dia cerita sama orang-orang yang sekitar dia, saya nyesel mendidik anak begitu tinggi pendidikan, tapi emang dari dulu saya sombong dan saya selalu ngatain orang-orang yang ngerti agama. Terus saya ngeliat ustaz tuh apaan sih tuh orang ngajarin ngaji mulu, ngaji nggak dapat duit, sekolah yang tinggi dapat duit. Saya menyesal. Kenapa anak saya nggak ngaji aja deh, mendingan ngaji daripada dia jadi dokter. Saya sekarang ditelantar, nggak ada anak saya yang menengokin saya. Luar biasa. Itu kembali lagi kemana? Ke agamanya. Makanya Nabi sampai berkali-kali kalau kita nyari bini, apa kata Nabi? Tunkahul mar'a li arba'. Kata Nabi, perempuan dinikahin karena 4 hal. 4 hal ini bukan anjuran ya, jangan salah deh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bilang, Nabi bilang seorang wanita dinikahin karena 4 bukan anjuran. Tapi Nabi ngelihat otak ente, seorang laki-laki itu biasanya kalau mau nikah yang pertama dia cantik, terus habis cantik duitnya, habis duit turunannya. Bapaknya siapa? Oh menteri, dapat anak menteri gue. Yang terakhir kalian biasanya ngelihat agamanya. Nomor 1 muka, duit, turunan siapa? Agama terakhir. Kalau udah mau akad Islam nggak? Oh Islam, berarti bisa akad. Kata Nabi apa? Fadhfur bidzatid din. Kalau ente punya otak yang waras, carilah yang beragama. Taribat yadaka, kamu akan selamat. Karena kalau kecantikan itu apa? Relatif. Dipoles bisa cakep. Begitu dihilangin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan banyak sekarang. Dipoles masya Allah cakep, begitu dihilangin. Nah, itu kejadian di India. Belum lama. Jadi dia nyari calon istri, emang setiap ketemu dandanannya masya Allah. Bagi dia calon bini gue apa? Boneka ini udah. Begitu sudah nikah, malam pertama dihapus, kabur deh suami dari kamar. Sampai dimanggil keluarga, mana istri saya? Lah itu istri ente? Bukan. Ini siapa ini? Ternyata make up-nya dihilangin, diceraiin langsung tuh hari. Itu relatif. Tapi kalau kecantikan hati, ini yang mahal. Makanya kalau ente bilang kecantikan itu secara zahir itu sangat penting, Nabi nggak mungkin nikah dengan Siti Khadijah yang usianya 40 tahun. Apa yang boleh lihat? 40 tahun rata-rata secakap-cakap juga namanya 40 tahun. Tapi apa kata Nabi? Nggak ada seorang wanita yang bisa menggantikan Khadijah. Sampai Siti Aisyah ngambek dan apa? Cemburu luar biasa terhadap Siti Khadijah. Emang nggak bisa menggantiin perjuangannya karena Allah udah luar biasa perjuangannya sampai Allah ngirim salam buat apa? Kirim salam buat Siti Khadijah, kirim salam dari Allah. Bukan lurah kirim salam meminta. Kita lurah kirim salam dekat sama camat, gayanya udah paling terkenal di kampungnya. Padahal camat besok lusa diganti juga nggak kenal ente lagi tuh camat. Nah ini Allah yang kirim salam karena ada perjuangannya. Maka disitulah kita harus melihat betapa pentingnya pendidikan syariat.